Oke, sebelumnya kita sudah belajar mengenai web server. Sekarang kita masuk ke materi database. Apa sih sebenarnya database itu dan gunanya buat apa? Jadi, database adalah sebuah kumpulan data yang disimpan dengan sistem tertentu dan saling berhubungan sehingga dapat dikelola dengan mudah. Contohnya, website yang teman-teman akses ataupun artikel ataupun ebook yang teman-teman download di internet. Nah, semuanya itu sudah disimpan di dalam penyimpanan yang disebut database. Cara kerjanya bagaimana? Kita gambarkan di sini. Semisal teman-teman buka nih website lms.idn.id di sini. lms.idn.id. Terus teman-teman register di sini. Ketika register, nanti kan akan memasukkan contohnya itu kayak username sama passwordnya di sini. Password. Ini dari POV si klien di sini. Web klien. Chrome. Oke, kita register di sini. Terus di sini ada yang namanya database. Oke. Nah, jadi ketika teman-teman register di website lms.idn.id dan memasukkan username passwordnya, maka nanti untuk data username dan password dia akan disimpan di dalam suatu sistem namanya database. Jadi nanti ketika teman-teman login dan akan memasukkan username dan passwordnya lagi, maka nanti dia akan mencari di database-nya. Ada nggak sih data dengan nama username ini dan juga passwordnya ini? Kalau misalnya ada, maka teman-teman nanti bisa login ke website lms.idn.id. Tapi kalau nggak bisa, maka nanti akan error karena tidak ditemukan datanya ataupun nanti datanya salah di situ. lms.idn.id di sini. Oke. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman sign up di sini dan mendaftarkan diri teman-teman di sini, maka nanti datanya akan disimpan di dalam sebuah database di sini atau backend-nya. Dan ketika login, nanti dia akan mencari dengan kredensial teman-teman yang sudah buat. Kalau match ataupun sama yang ada di dalam database, maka kita bisa masuk di situ. Itu untuk dari cara kerja dan database-nya apa. Oke, selanjutnya adalah tipe dari database. Database itu mempunyai dua tipe. Yang pertama itu adalah RDMS atau Relational Database Management System. Lalu yang kedua ada non-RDMS atau Non-Relational Database Management System di situ. Bedanya kalau RDMS ataupun yang relasional, dia untuk database-nya itu lebih terstruktur kayak Excel di situ. Kalau struktur RDMS di sini database RDMS. Nah, dia itu nanti ada tabel-tabelnya seperti ini, terstruktur dan juga rapi. Ada tipe-tipenya seperti MariaDB, Postgre, SQL, PCL, itu yang adalah relasional. Biasanya digunakan seperti bank ataupun untuk database yang berhubungan dengan user yang memang perlu rapi di situ karena ada kolom-kolom username, ada kolom-kolom untuk passwordnya dan juga yang lainnya di situ. Lalu yang kedua ada yang non relasionalnya. Kalau yang non relasional itu dia tidak terstruktur seperti RDMS. Dia nanti biasanya menggunakan JSON di sini. Ada contohnya nggak? Nah, di sini. Contoh formatnya itu seperti ini. Jadi dia itu nanti tidak berbentuk secara tabel, tapi ke bawah dan juga nggak berurutan di situ. Cuman perbedaannya apa antara database yang relasional dan non-relasional? Kalau yang RDMS ini dia tuh terstruktur. Memang cocok buat yang ada user-usernya.
Nah, kalau yang non relasional ini penggunaannya biasanya itu untuk data streaming. Contoh teman-teman membuka Instagram, entah itu upload ataupun download. Nah, itu biasanya menggunakan database non relasional karena itu lebih cepat. Karena dari sifatnya sendiri dia itu mengedepankan kecepatan daripada rapi. Yang penting cepat gitu. Itu yang non relasional. Kalau yang relasional itu harus rapi. Makanya cocok dipakai untuk aplikasi-aplikasi seperti perbankan ataupun mungkin website-website yang berhubungan dengan si identitas usernya. Nah, kalau teman-teman mungkin pakai Instagram itu database-nya dia buat si upload dan juga downloadnya menggunakan Cassandra di sini. Kalau kayak TikTok kalau nggak salah dia menggunakannya Redis. Pakai Cassandra juga ada. Nah, kalau kayak yang BRI contoh kita cek di sini. BRI menggunakan database apa? Nah, kayak di Brimo ini dia harusnya juga pakainya yang RDMS MySQL di sini. PHP database MySQL karena memang berhubungan dengan nasabah. Jadi harus rapi di situ dan juga lebih aman. Itu untuk RDMS. Nah, selanjutnya kita akan coba nge-lab menginstal database dan membuat sebuah database di situ. Kita yang akan gunakan sekarang yaitu MySQL. Oke, kita masuk ke server, kita install MySQL-nya dengan komen apt install MySQL server min-y. Kita tungguin sampai instalasinya selesai. Sebenarnya MySQL dan MariaDB itu bisa dibilang hampir sama di situ. Jadi bisa pakai dua-duanya. Kita tungguin sampai selesai instalasinya. Nah, nanti ketika MySQL teman-teman error, dia nanti akan disimpan di dalam error.log. Jadi kalau teman-teman MySQL-nya error, entah itu ada salah konfigurasi ataupun apapun, nah teman-teman bisa ngecek isi dari error.log-nya itu. Biasanya nanti di situ akan tertampil tuh errornya itu karena apa di situ. Oke, sudah selesai. Kita cek apakah dia sudah running atau MySQL. Oke, sudah running. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ketika menginstal sebuah database, contohnya MySQL ini, ada beberapa konfigurasi default yang bisa dibilang itu rawan ataupun tidak secure, tidak aman. Contohnya itu secara default, MySQL akan membuat sebuah user namanya anonymous dan itu bisa diakses secara global. Dan juga dia akan membuat database test namanya. Dan itu juga bisa diakses oleh global. Itu bisa menjadi celah dari hacker untuk mengeksploitasi si MySQL kita. Makanya kita harus amankan terlebih dahulu untuk instalasinya. Komennya bagaimana? Komennya MySQL secure installation di sini. Nah, pertama kita akan diminta untuk validate komponen. Jadi secara default dia untuk password si rootnya atau adminnya itu blank atau kosong di situ. Jadi kita setup dulu nih validate passwordnya. Nah, di sini kita akan diminta sebentar. Kita yes di sini. Nah, di sini nanti akan dikasih pilihan 3 level. Yang pertama low, medium, dan strong. Kalau low, nanti untuk passwordnya yang penting itu 8 karakter A, B, C ataupun 1, 2, 3 sampai 8 itu bisa. Nah, yang kedua ada level medium. Ini harus lebih kompleks lagi, dimana harus 8 karakter, harus numerics, harus mixed case, dan juga special karakter. Berarti 8 karakter harus ada angka, terus juga ada huruf besar, huruf kecilnya, ada special karakter, entah itu simbol ataupun yang lainnya. Dan juga level ketiga itu strong. Sebenarnya hampir sama kayak yang medium. Cuman yang jadi beda kalau di strong ini, dia itu nggak bisa pakai password yang umum. Contohnya kayak admin 123, nah itu nggak boleh. Harus yang bener-bener berbeda di situ. Nah, di sini kita untuk levelnya pakai yang low aja, level 0. Nah, terus
kita diminta untuk remove anonymous user, karena by defaultnya dia itu ketika installation ada user anonymous, dan itu juga jadi salah satu celah karena dia nge-allowing anyone to log into MySQL without having to have a user account create for them. Jadi dia bisa nge-allow tanpa user harus membuat akun atau anonymous di situ. Jadi harus kita hapus di sini. Nah, terus di sini juga ada disuruh untuk disallow root login. Kenapa? Karena kita nggak boleh login menggunakan user root. Karena jika kita login menggunakan user root, bisa login menggunakan user root, yaitu jadi celah juga dari hacker untuk mencoba mengakses MySQL kita dengan cara yang ilegal. Karena ini mereka akan coba untuk login menggunakan user root. Karena memang user root ini user defaultnya. Jadi kita harus no di sini. Oh yes, sorry. Yes. Terus di sini juga kita diminta untuk menghapus database test. Karena ini juga secara default sudah dibuatkan oleh MySQL dan itu tidak aman. Nah, kita terakhir reload privilege untuk restart. Jadi ketika kita sudah melakukan konfigurasi, kita harus reload dulu ataupun restart untuk menjalankan konfigurasi yang sudah kita setting sebelumnya. Karena kalau enggak, dia nggak akan menjalankan di situ. Oke, kita sudah satu langkah lebih aman dari hacker di sini karena kita sudah amankan. Selanjutnya kita coba mengaksesnya untuk MySQL-nya. Nah, di sini kita coba cek untuk database-nya. Oke, masih yang default. Ini adalah database default yang dibuat oleh sistem MySQL. Tapi ini aman karena memang untuk aksesnya tidak ada di sini. Atau hanya akses sistemnya. Nah, pertama di sini kita bakal coba buat user database di sini. Karena kita kan untuk rootnya sudah kita disallow, jadi kita harus membuat user baru untuk login nantinya. Contoh di sini create user roughly identified by, kita akan bikin passwordnya adalah password di sini. Nah, ketika teman-teman menggunakan komen di database, untuk akhirnya menggunakan titik koma. Kalau enggak, dia nanti akan ke bawah terus di situ. Oke, sudah terbuat. Lalu selanjutnya kita akan coba kasih privilege ke user roughly. Karena secara default user roughly ini masih kosong untuk privilege-nya atau hak aksesnya. Jadi dia belum mempunyai akses apapun di dalam database kita. Caranya grant all on bintang ke user roughly di sini. To roughly. Jadi kita mengasihkan sebuah privilege semuanya all ke user roughly. Kalau misalnya teman-teman mau customize, katakanlah hanya bisa create aja di database MySQL gitu. Maka user roughly ini hanya bisa mengakses MySQL dan hanya bisa nge-create di situ, tapi tidak bisa nge-modify, nge-update ataupun nge-delete di dalam database MySQL. Tapi kalau misal bintang-bintang seperti ini, artinya dia bisa apapun dan juga bisa di database manapun user roughly ini. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memberikan privilege, kita perlu yang namanya reload ataupun nge-flush privilege-nya agar privilege yang sudah kita berikan ke user roughly itu bisa dijalankan di situ. Flush privileges. Nah, sudah. Kalau misalnya kita cek, coba select user host from mysql.user. Nah, di sini sudah ada untuk si user roughly-nya dengan hostnya persen. Artinya user roughly ini bisa digunakan oleh semua host ataupun semua IP di sini. Nah, kita kan belum membuat database. Sekarang kita akan coba membuat database di sini. Create database. Karena nanti kita akan membuat database-nya untuk WordPress, jadi kita buat yang berhubungan dengan WordPress. Contohnya di sini db WordPress. Nah, kita cek lagi database. Nah,
Di sini sudah ada DB WordPress. Kita sudah berhasil untuk membuat database WordPress. Nah, sudah selesai semua, kita exit di sini. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bisa masuk ke MySQL one of the day MySQL D. Nah, jadi secara default untuk MySQL dia hanya bisa diakses oleh IP 127.0.0.1 di sini, di mana itu adalah IP loopback dari si server kita atau IP localhost istilahnya. Nah, kalau misal teman-teman mungkin untuk aplikasinya ada di server yang lain, itu kan otomatis nanti IP-nya berbeda ya. Nah, itu nanti nggak akan bisa terhubung dengan database kita. Karena di sini kita define hanya 127.0.0.1. Jadi kita perlu ganti ya di sini untuk IP-nya. Kita ganti ke 000. Jadi nanti untuk semua host dia bisa connect dengan database kita asalkan valid di situ untuk datanya. Oke, kita save. Terus kita restart untuk MySQL-nya karena kita sudah konfigurasi sistem di MySQL-nya. Restart MySQL. Lalu kita cek lagi di sini. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil membuat database, membuat user, dan juga konfigurasi untuk MySQL IP address-nya. Mungkin itu aja untuk materi dari database ya. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke materi WordPress. Oke, jadi see you next video.